wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Munir dari kelas 4B SDIT Rabi Rodia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Insinyur Soekarno dari buku Lebih Dekat dengan Tokoh Bengkulu, karangan Nur Asia. Soekarno terlahir dengan nama Kusno Sosro Harjo di Surabaya 6 Juni 1901. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eerste Inlandse School (ELS) pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Hoger Burger School atau HBS di Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin organisasi syarikat Islam. Organisasi yang dipimpin oleh Cokroaminoto saat itu, di antaranya Alimin, Muso, Dasono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikolo Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java pada tahun 1918. Soekarno merumuskan ajaran Marhainisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Akibatnya itu, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan pada penjara Bencu di Bandung, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Akibat perbuatan politiknya tersebut, Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938, Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Pada masa awal pengasingan di Bengkulu, Soekarno diinapkan di Hotel Sentrum. Hal itu terjadi karena belum ada rumah yang layak di Bengkulu pada periode saat itu. Setelah itu, Soekarno menempati sebuah rumah yang telah disiapkan di atas lahan Tang Eng Chien. Di rumah tersebut, Soekarno masih terus berkomunikasi dengan rekan perjuangan kemerdekaan lainnya. Karena dilarang untuk beraktivitas dengan bidang politik, Soekarno mengeluarkan energinya untuk mengembangkan di bidang kesenian. Kegemaran Soekarno akan dunia teater mulai berkembang semenjak diasingkan ke ND dan ke Bengkulu. Salah satu naskah drama Bung Karno yang berisikan obsesinya terhadap kemerdekaan Indonesia adalah naskah drama yang berjudulkan Dr. Sweeton. Di pembuangannya di Bengkulu, Bung Karno juga mendirikan perkumpulan sandiwara yang bernama Monte Carlo. Selain kelompok tani Monte Carlo, Soekarno juga meninggalkan sesuatu yang kini menjadi salah satu ciri khas kota Bengkulu. Dalam bentuk masjid jamaah di masyarakat Bengkulu dan bahkan sebuah masjid yang megah, maka sebagai seorang arsitek, Soekarno mewujudkan impian masyarakat Bengkulu dengan cara dalam bentuk masjid jami Bengkulu seperti yang ada hari ini. Bengkulu juga menemukan Soekarno dengan Fatmawati, wanita yang mendampinginya dan memberikannya 5 orang. Soekarno ikut aktif dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Pancasila, Dasar Pemerintahan Indonesia, dan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, didampingi oleh Muhammad Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan tepat jam 10 pagi. Tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden Wakil Presiden Indonesia. Hingga pada hari Minggu 21 Juni 1970, Soekarno wafat dan disemayamkan di Wisma Yaso Jakarta dan dimakamkan di Jatim, di Tar Jatim. Dimakamkan di dekat makam ibundanya Ida Ayunyoman Rai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.